Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Madani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita Madani TV kedatangan tamu yaitu Ustadz Haji Muhammad Yasir SCOMI MA. Beliau adalah alumni dari Universitas Sudan. Betul Ustaz? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau adalah mudir dari Darul Lughah di Darul Lughah Al-Arabiyah dari Aceh, tepatnya di Banda Aceh. Kita pada malam hari ini akan berbincang-bincang dengan beliau seputar tentang problematika berbahasa Arab dan kemudian apa solusinya nanti akan kita bincangkan dengan beliau. Apa solusinya, mudah-mudahan nanti kita semuanya dapat pencerahan dari pertemuan malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Berapa jam perjalanan dari Aceh ke Jakarta, Ustaz? Kalau naik pesawat kurang lebih 2 jam, Ustaz. 2 jam ya, dari Aceh sampai Jakarta. Nah, kurang lebih 2 jam. Kalau jalan kaki lebih lama, Ustaz ya? Naiknya 1 bulan, Ustaz. 1 bulan, Masya Allah. Ustaz, malam hari ini kita akan bincang-bincang seputar problematika bahasa Arab. Karena Ustadz adalah mudir dari lembaga Darul Lughah Al-Arabiyah. Alhamdulillah. Berikutnya kita akan bincang-bincang seputar problematika bahasa Arab ini untuk di kalangan kaum muslimin seperti apa, pengajaran dan buku panduannya seperti apa. Nanti coba kita ingin tahu dan juga kenapa lahir Darul Lughah. Baik, Ustadz Yasir, alhamdulillah senang sekali saya bagian dari keluarga besar Madani TV mengucapkan ahlan wa sahlan atas kehadiran di studio Madani TV ini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kaum muslimin di dalam mempelajari bahasa Arab. Bagaimana Ustadz? Coba Ana minta ceritakan tentang problematika bahasa Arab di kalangan kaum muslimin ini, kemudian solusinya seperti apa, begitu. Baik, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Madani TV yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an baginya supaya kalian mudah memahaminya. Dari ayat tersebut kita termotivasi bagaimana mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan bahasa Al-Qur'an. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya telah sama-sama kita mendengarkan penjelasan yang cukup lebar sekali dari Dr. Anuri tentang Al-Quran. Dalam waktu yang sangat singkat ini, insya Allah kita akan membahas bahasanya Al-Quran. Sebelum kita masuk kepada inti pembicaraan, sebelumnya saya sedikit ingin menjelaskan bagaimana lahirnya Darul Lughah Arabiyah ini dan bisa memberikan solusi pembelajaran bahasa Arab khususnya untuk masyarakat Indonesia. Berangkat dari banyaknya problematika yang terjadi saat ini, salah satunya banyak dari anak-anak kita, saudara-saudara kita, baik itu yang belajar bahasa Arab di
pesantren, di kampus, ataupun di dunia pendidikan. Bertahun-tahun mereka belajar bahasa Arab, ada yang setahun, 2 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 6 tahun, bahkan ada yang 10 tahun belajar bahasa Arab. Namun yang didapatkan dengan belajar bahasa Arab beberapa tahun, hasilnya masih jauh daripada harapan kita semua. Tentunya kita harus melihat dan meneliti, kemudian memberikan solusi kenapa kejadian seperti ini terus terjadi, khususnya di negara kita Indonesia. Hari ini Darulullah hadir memberikan solusi khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab ketika melihat problematika tadi, di mana saudara-saudara kita yang sudah berpuluh tahun belajar bahasa Arab namun hasil akhirnya belum maksimal. Akhirnya kita berkumpul dengan teman-teman dan mendiskusikan permasalahan dan problematika ini, dan kita anggap problematika ini problematika yang sangat serius dan harus ada solusi secepatnya. Dari diskusi kita dengan teman-teman, khususnya teman-teman yang ada di Aceh, kita coba menggulirkan sebuah formula baru dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu 60 hari lancar berbahasa Arab, yang alhamdulillah untuk sekarang ini kita adakan di Bogor dan bekerja sama langsung dengan Dari Hijrah yang dipimpin oleh Bapak Irfan Abdillah. Yang alhamdulillah untuk saat ini kita sudah mempunyai peserta kurang lebih 1.500 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, yang alhamdulillah diikuti oleh anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Umurnya sampai 73 tahun, alhamdulillah mengikuti program kita. Begitu Ustaz ya, subhanallah. 73 tahun masih ikut program 60 hari gitu ya. 60 hari, alhamdulillah. Luar biasa itu. Subhanallah. Kemudian juga alhamdulillah diikuti dari berbagai latar belakang pendidikan, melalui dari SD, SMP, SMA, S1 jurusan bahasa Arab, S2 jurusan bahasa Arab, dan juga alhamdulillah diikuti oleh beberapa doktor. Alhamdulillah Ustaz. Termasuk saya ikut Ustaz ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya juga berusaha, para pemirsa, saya juga ikut bagian dari peserta di dalam karantina selama 2 bulan dan saya menyaksikan juga teman-teman ada yang memang dari nol gitu Ustaz ya, latar belakangnya benar-benar nol. Ada seorang insinyur perkapalan, Masya Allah, dan memang tidak bisa sama sekali tentang bahasa Arab, tapi alhamdulillah ini sudah jalan 30 hari, suruh ngomong di depan sudah mulai lancar gitu. Itu luar biasa itu. Dan ini memang bagian dari unggulan Ustaz ya, untuk program di Darul Lughah Al-Arabiyah ini, untuk 60 hari ini program unggulan sebagai solusi, begitu Ustaz ya? Iya, solusi dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik. Berikutnya barangkali problem apa sih Ustaz yang menjadi kendala selama ini? Apakah buku panduannya, atau faktor metode pengajarannya, atau manajemennya? Apanya sebenarnya yang jadikan pengajar? Karena tadi Ustaz cerita orang ini sudah belajar 6 tahun, bahkan ambil fakultas jurusan bahasa Arab, tapi tetap saja keluar dari situ tidak bisa ngomong Arab gitu. Atau ada di Pulau Jawa ini, ada seorang kiai, banyak pesantren yang muridnya, santrinya itu sampai 2.000, 4.000. Tapi ketika ada tamu dari Arab, kiainya ini ketika diajak ngomong bahasa Arab tidak bisa Ustaz. Ini kan, ini problem ini bukan hanya pada tataran
masyarakat kaum muslimin biasa pada umumnya, tetapi ini sampai kepada tokoh-tokohnya sendiri, problemnya di situ. Sementara kalau bisa cerita panjang tentang gimana perjalanan dakwah kepada para masyayikh Timur Tengah, itu kan akan menjadi jaringan untuk kerjasama lebih bagus. Coba Ustadz bisa ceritakan barangkali problem yang sebenarnya itu apanya ini? Baik, kalau berbicara masalah problematika, tentunya tidak cukup setengah jam ataupun 1 jam, bahkan sampai 2 jam. Betul. Tapi pada intinya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas inti daripada problematika yang dialami oleh siswa-siswi ataupun pelajar yang belajar bahasa Arab. Problematika yang pertama adalah pengajarnya. Jadi masalah yang pertama, Ustadz, sebenarnya ada di pengajarnya. Oh, gitu ya. Nah, bahasa Arab ini Allah telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Berarti itu intinya apa? Bahasa Arab itu mudah, tidak susah. Yang mempersulit sekarang dalam pembelajaran bahasa Arab itu adalah gurunya. Jadi kita harus melihat betul bagaimana kualitas guru tersebut dalam pengajaran bahasa Arab. Ya. Salah satu problematikanya dalam khususnya di guru tersebut tidak ada kapasitas di bahasanya. Dalam artian ketika dia mengajar bahasa Arabnya pasif, tidak aktif. Nah, makanya kita di Darul Lughah alhamdulillah mempunyai dewan guru yang memang semuanya aktif berbahasa Arab. Dan itu menjadi poin penting ketika kita ingin mengajar siswa-siswi kita ataupun pelajar kita, gurunya harus dengan bahasa Arab aktif. Kemudian yang kedua adalah di samping gurunya juga berbicara dengan bahasa Arab aktif, dia harus memiliki wawasan tentang qawaid nahwiyah, sarfiyahnya dan balaghahnya, dan juga ilmu-ilmu bahasa lainnya. Karena kalau dia ngomong sekedarnya saja, begitu juga hasilnya nanti kepada siswa-siswinya. Nah, contohnya misalnya adhabu ilal masjidu. Nah, tentunya muridnya akan seperti itu juga. Jadi ini harus diperhatikan oleh pecinta bahasa Arab ataupun yang ingin mengajarkan bahasa Arab, bahwasanya seorang guru yang pertama harus dibekali dengan bahasa Arab yang betul-betul aktif dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua, harus ada wawasan tentang qawaid sarfiyahnya, qawaid nahwiyahnya, balaghahnya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, setelah guru memiliki yang dua yang telah saya sebutkan tadi, guru tersebut harus mengetahui cara mengajarnya. Tarekohnya, lebih kepada tarekohnya. Jadi kalau guru mempunyai kapasitas berbahasa Arab, wawasan dalam berbahasa Arab, tapi tidak punya cara mengajar, ini sama saja. Nah, jadi kalau cara ngajarnya kurang tepat, kurang baik, hasilnya pun juga tidak baik. Tidak gitu, baik. Jadi subhanallah, itu problem yang pertama sudah sekalian solusinya Ustaz Muhammad Yasir sudah menjelaskan. Yang pertama adalah di gurunya itu harus punya kapasitas ada penguasaan terhadap materi yang disampaikan dan juga harus aktif di dalam berbahasa. Iya, betul. Jadi harus kalau ngajar bahasa Arab ya ngomongnya harus bahasa Arab gitu ya, harus aktif gitu, jangan pasif. Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan terhadap metode. Bagaimana Ustaz dengan panduan? Buku panduan kan ada satu, gurunya harus memiliki kapasitas seperti itu, diantaranya termasuk berbahasa Arab aktif, dan kemudian metodenya harus dikuasai dengan benar. Buku panduannya ini apa yang harus jadi solusi, apa nih yang harus dipakai? Kan banyak itu. Iya. Terkait dengan muqarrar ataupun muhtawa ataupun buku panduan yang akan kita pakai nantinya dalam pembelajaran bahasa Arab, itu betul-betul harus terseleksi dan memenuhi standarisasi sebagai buku panduan yang akan kita jadikan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, di Indonesia, bahkan di Timur Tengah sendiri, sudah banyak sekali kitab-kitab
ataupun buku panduan bahasa Arab li ghairi natiqina biha, untuk yang memang khusus dipersiapkan untuk non-Arab. Nah, kemudian juga orang Indonesia sekarang sudah banyak sekali membuat ataupun menulis buku yang dimana itu diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, tapi di sini perlu kita lihat apakah buku-buku itu sudah standar atau belum dan layak dijadikan dalam panduan sebagai panduan untuk non-Arab, bukan untuk Arab. Karena buku yang digunakan pengajaran untuk Arab itu berbeda halnya dalam pengajaran untuk non-Arab, khususnya kita orang Indonesia. Jadi panduan itu harus diuji, harus diteliti kembali Ustaz ya, apakah benar gitu ya. Apakah benar dan apakah sudah berhasil. Nah, sejauh mana keberhasilannya dalam pengajaran bahasa Arab untuk non-Arab. Jadi kita alhamdulillah Ustaz di Darul Lughah dari tahun 2016 semenjak didirikannya Darul Lughah sampai sekarang kita konsisten menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Masya Allah. Berarti itu kitab yang baru itu Ustaz ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah penulisnya sudah ke Darul Lughah langsung. Subhanallah. Dan alhamdulillah mengapresiasi program karya anak-anak Indonesia, khususnya yang ada kita di Aceh, dan kita sampaikan sesungguhnya karya ini untuk Indonesia. Mungkin berarti baina apa? Al-Arabiyah Baina Yadaik itu memang pas untuk selain Arab gitu ya. Iya, alhamdulillah. Bisa dipraktekan ya. Jadi selama ini di Darul Lughah ketika panduannya pakai itu memang hasilnya itu memang nampak Ustaz ya. Alhamdulillah, sesuai dengan pengalaman kita, kita punya program 60 hari lancar berbahasa Arab. Itu alhamdulillah 20 hari di level yang pertama, alhamdulillah peserta sudah bisa aktif berbahasa Arab. Istilahnya kalau orang Arab ada di hadapan dia, insya Allah dia akan bisa berbicara dan mengerti apa yang disampaikan oleh orang Arab itu sendiri. Masya Allah, begitu Ustaz ya. Kemudian Ustaz, selain buku panduan yang dipakai itu menjadi tolak ukur keberhasilan selain standar guru, kemudian penguasaan metode pengajarannya, kemudian buku panduannya pakai Al-Arabiyah Baina Yadaik, atau mungkin ada media yang lain Ustaz, media pembelajaran yang lain untuk penunjang ya, penunjang keberhasilan untuk mengantarkan peserta didik, baik dari anak-anak sampai orang yang, dan saya lihat sendiri yang usia 73 tahun dari Malaysia berangkat ke Bogor dalam rangka untuk belajar, ini luar biasa. Media apa Ustaz yang dipakai untuk tambahan penunjang ya, untuk mengantarkan kesuksesan belajar itu? Baik. Pembelajaran bahasa Arab kita menganggapnya sama seperti kita belajar bahasa Indonesia. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab tidak terfokus kepada pembelajaran di kelas, tapi bisa saja juga di luar, dan sifatnya tidak harus semerta-merta belajarnya dengan buku. Kemudian di depannya ada muallim, ada gurunya. Tetapi banyak media ataupun yang bisa, fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang bagaimana kualitas mereka dalam pembelajaran bahasa Arab dari hari ke hari itu terus meningkat. Salah satunya Ustadz, kita dalam pembelajaran khususnya di kitab Arabiyah Baina Yadaik itu kita buat kurikulum khusus, kurikulum tambahan yang kita berikan kepada peserta kita itu dalam bentuk film Arabiyah. Nah, aflam Arabiyah. Alhamdulillah sekarang sudah hampir selesai 90%. Jadi kita sudah membuat kurikulum tersebut bagaimana ketika peserta sudah belajar 2 hari, kemudian selanjutnya mereka menonton. Menonton langsung apa yang sudah mereka dapatkan di dalam kelas. Jadi cerita-ceritanya pun kita pilih yang berkaitan dengan apa yang sudah dibahas di kelas. Nah, kurang lebih seperti itu, Ustaz. Subhanallah. Jadi media itu kan selama ini kita fahamnya itu ya, selain film film khutbah atau lomba ceramah dalam bahasa Arab atau dialog film kartun gitu yang berbahasa Arab gitu, itu
ternyata belajar di luar kelas, belajar katakanlah main bola bareng gitu ya, tapi karena memang di situ ada ustadznya, itu jadi media juga Ustaz ya. Apa itu namanya sepak bola, apa itu namanya lapangan, itu akhirnya menjadi tambahan. Lebih rileks kalau Ustaz belajar bahasa Arab. Tidak terasa gitu Ustaz ya. Tidak terasa apa belajar, tapi nambah itu wawasan tentang bahasa, apa itu olahraga, apa itu bola, atau main bola itu namanya apa, itu dengan sendirinya saja akan lebih melekat. Dan juga media yang lain itu memanfaatkan saat makan bersama, gitu saja. Makan bersama, ada ustadznya juga di situ. Jadi yang ustadz sebutkan tidak hanya di dalam kelas, tetapi di luar kelas, ketika main bersama apa Ustadz? Harimaya ya. Memanah, akhirnya tahu ketika memanah namanya apa itu, memanah. Saat memanah itu ya, kamu sedang melakukan rimaya, olahraga panahan gitu ya, akhirnya nempel juga saat itu. Subhanallah, ini memanfaatkan momen-momen tertentu di dalam proses pembelajaran. Ini memang tidak semua di lembaga lain melakukan itu Ustaz. Jadi seolah-olah bahwa belajar itu cuma dalam kelas, kemudian harus ujian, lulus di dalam itu, bahwa ujian ditentukan oleh tulisan saja gitu. Oh ternyata ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang menunjang pembelajaran bahasa Arab. Begitu Ustaz ya, Masya Allah. Atau mungkin ada yang lain Ustaz, apa yang harus bi'ah atau lingkungan yang harus diwujudkan sebagai bentuk mendukung suksesnya pembelajaran itu, seperti apa yang harus dimunculkan atau dikondisikan tentang bi'ah atau lingkungan itu? Baik, ketika kita menciptakan lingkungan, baik itu di pondok pesantren ataupun di kelas dan lain-lain, hal yang pertama yang harus dipahami oleh pimpinan pondok pesantren beserta dewan guru, kita harus mengajarkan bahasa Arab itu dengan bahasa Arab. Sering orang bertanya kepada saya, kenapa di Darul Lughah belajar bahasa Arab pakai bahasa Arab? Kemudian saya bertanya kepada mereka, kenapa antum belajar bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia? Kalau orang Jawa belajar bahasa Jawa pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Orang Malaysia belajar bahasa Malaysia pakai bahasa apa? Bahasa Malaysia. Nah, jadi kita sepakat, kalau orang ingin belajar sebuah bahasa, dia harus belajar dengan bahasa itu. Begitu, jadi kejadian kita di Indonesia sekarang belajar bahasa Arab dengan bahasa daerah dan juga dengan bahasa daerah, sehingga tidak menciptakan lingkungan khususnya di dalam kelas. Nah, itu untuk menciptakan lingkungan di dalam kelas. Jadi kalau mau kita menciptakan lingkungan di dalam kelas khususnya, itu guru dari hari pertama, khususnya di program Darul Lughah Arabiyah, program Kabarnas, metode 60 hari berbahasa Arab, itu dari hari pertama Ustaz. Dari hari pertama sampai, kalau kita sering mengatakan ila yaumil qiyamah. Nah, natahaddatsul lughatal arabiyyah min yaumil awal ila yaumil qiyamah. Nah, dari hari pertama. Di tempat-tempat lain itu ada jedanya Ustaz. Dibolehkan berbahasa Arab 3 hari, ada yang seminggu ataupun sebulan. Tetapi kita tidak, dari hari pertama itu sudah kita wajibkan untuk berbahasa Arab. Nah, itu kalau sudah mengajarnya pakai bahasa Arab, itu akan terlihat nantinya suasana ataupun lingkungan berbahasa Arab dalam kelas. Ataupun kita ciptakan suasana Arab, suasana berbahasa Arab di luar kelas. Yang pertama, kita mengatur manajemennya Ustaz. Mulai dari direkturnya harus bisa berbahasa Arab. OB kita harus bisa bahasa Arab. Sekretaris harus bisa bahasa Arab. Bendahara harus bisa bahasa Arab. Administrasi harus bisa berbahasa Arab. IT semuanya harus bisa berbahasa Arab. Sekarang kita memaksakan anak-anak kita untuk berbahasa Arab, tetapi di lingkungan
pengurus sendiri itu belum berbahasa Arab. Nah, jadi kita di Darul Lughah sendiri itu kita prioritaskan bagaimana orang-orang yang tergabung di Darul Lughah sendiri itu semuanya mereka sudah kita pastikan bisa berbahasa Arab dengan belajar dengan kita. Nah. Masya Allah. Saya daftar akan bergabung, Ustaz. Insya Allah. Insya Allah, Ustaz ya. Artinya saya harus bisa bahasa Arab lancar gitu. Insya Allah. Bergabung gitu. Insya Allah. Baik Ustaz, Masya Allah. Ini luar biasa untuk pembelajaran bahasa Arab di Darul Lughah ini memang betul para pemirsa, saya merasakan betul bagaimana bahwa mempelajari bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia, mempelajari bahasa Jawa dengan bahasa Jawa, mempelajari bahasa Aceh harus dengan diterjemahkan dengan bahasa Aceh. Ketika mempelajari bahasa Arab, diterjemahkan bahasa Indonesia, itu justru memperhambat. Begitu saja. Iya. Kenapa? Karena tidak akan menambah kekayaan perbendaharaan kata atau perbendaharaan kalimat yang dimiliki gitu ya. Oke, satu lagi Ustaz kan, sering orang bertanya kepada saya, Ustadz, kira-kira mungkin tidak kita mengajarkan bahasa Arab itu untuk orang yang belum pernah mengenal bahasa Arab? Baik, orang pertama saya jawab, orang yang pertama mengajarkan bahasa Indonesia ke kita adalah ibu kita. Ibu kita ketika mengajarkan kepada kita itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Arab? Pakai bahasa Indonesia. Hari pertama mereka tidak paham. Nak kesini tidak paham. Anak-anaknya. Hari kedua dicoba dipanggil lagi, nak ke sini. Mereka juga tidak paham. Hari ketiga mereka sudah mulai memalingkan mukanya dan mulai ketawa. Hari keempat si anak sudah mulai merangkak. Hari kelima sudah mulai berdiri dan hari keenam dia sudah mulai berlari. Itulah yang kita ciptakan di Darul Harabiyah untuk khususnya peserta kita yang tidak ada dasar sama sekali bahasa Arabnya. Hari pertama itu tidak akan paham, hari kedua juga, tapi hari ketiga sudah mulai dia memahami apa yang kita maksud dengan bahasa Arab. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Jadi kita rasakan kalau kita ditanya, kita bisa ngomong bahasa Indonesia itu dulu belajarnya di mana gitu, dari lembaga mana gitu ya, ternyata bukan di pelajaran di kelas SD atau kelas sama, dari ibu kita gitu ya. Memang itu bahasa ibu kita yang kita pakai sekarang ini juga memang bahasa ibu kita gitu ya. Memang dari kecil nggak terasa, ngalir saja, tetapi prinsipnya harus rutin, harus jalan terus, yang kemudian sampai itu melekat betul pada diri kita gitu saja. Iya, kurang lebih. Baik, terima kasih Ustaz Yasir. Sama-sama. Kehadirannya sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di studio Madani TV. Terima kasih kembali Ustaz. Baik, mohon maaf satu Ustaz. Ini para pemirsa yang di Aceh yang ingin bisa berbahasa Arab, ini harus hadir di alamat mana kalau di Aceh Ustaz? Di alamatnya di Lamnyong. Di alamat Lamnyong, lengkapnya sebutkan Ustaz. Di Lamnyong, deretan ikan bakar Awa-Awai, Simpang Mesra, Banda Aceh. Oh, berarti posisinya di Banda Aceh. Iya. Kita harus ingat, khususnya saudara-saudara saya yang ada di Aceh. Aceh dulu memiliki peradaban yang sangat maju. Kerajaan Islam adanya di sana dan hubungan internasional adalah wilayah yang lebih dulu untuk berhubungan, memiliki jaringan dengan negara-negara Islam. Dan subhanallah, Aceh dikenal dengan kerajaan Islam yang cukup maju saat itu. Dan saya ingat betul bagaimana sejarah pertempuran kaum muslimin, yang Masjid Baitur Rahman Banda Aceh menjadi benteng bagi orang-orang Islam melawan pertempuran dengan Belanda, yang kemudian jenderal Belanda terbunuh di depan Masjid Baitur Rahman. Di situ ada monumen yang tertulis prasasti. Tapi sekarang masih ada nggak tuh Ustaz? Kayaknya tak ada ya. Semenjak tsunami kemarin ya. Baik para pemirsa rahimakumullah, terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Muhammad Yasir
dan keluarga besar Darul Lughah yang sudah terus berjuang memasyarakatkan bahasa Arab di Indonesia dan juga negara-negara tetangga. Jadi kita semuanya harus berupaya untuk bisa berbahasa Arab, bahwa berbahasa Arab, mempelajari bahasa Arab itu adalah mudah, karena disebutkan bahwa Al-Lughatul Arabiyyah juz'un min dinina, kata Ustaz? Nah, bahwa bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita. Kita akan mampu mendalami, memahami lebih jauh tentang Quran, tentang hadis Nabi dengan baik apabila kita menguasai bahasa Arab dengan baik. Begitu Ustaz ya. Ini mudah-mudahan kaum muslimin semuanya, khususnya para pemirsa Madani TV, lebih semangat lagi. Karena saya jujur saja, saya ingin katakan saya absen untuk tidak siaran malam Jumat karena saya harus menjadi peserta Kabarnas, karantina bahasa Arab nasional yang dilakukan, diselenggarakan oleh Darul Lughah Al-Arabiyyah dan Darul Hijrah. Dan Darul Hijrah, Masya Allah. Saya sudah hari ini sudah hari yang ke-30, insya Allah 30 hari lagi saya harus ikut karantina, tidak boleh keluar, dan makanya saya tidak, mohon maaf, tidak siaran terlebih dahulu sampai tanggal 4 Maret ya. Tanggal 4 Maret baru selesai. Insya Allah sesudah itu setiap malam Jumat saya akan siaran lagi. Saya ingin katakan bahwa saya bagian dari peserta karantina bahasa Arab nasional. Saya mengikuti ini, saya ingin lebih bisa berbahasa Arab dengan baik. Mudah-mudahan dengan itu akan lebih mendalami agama kita lebih baik lagi. Baik, itu barangkali yang kita bincangkan pada malam hari ini. Selamat dan sukses, terus berkaya untuk keluarga besar Darul Lughah Al-Arabiyyah, dan tentu saja manfaatkan baik-baik untuk kaum muslimin yang lain untuk ikut karantina bahasa Arab nasional agar kita memahami, bisa dan mampu berbahasa Arab dengan baik sehingga memahami agama kita itu akan lebih mendalam lagi.